Oke, kita masuk ke soal. Di sini disebutkan bahwa kita memiliki bonds dengan term 2 tahun, maturity 2 tahun dengan coupon rate 10% dan par value-nya 1 juta dan current market interest rate adalah 11%, dan kita mengasumsikan bahwa bonds ini semi-annual. Kenapa? Karena kalau nggak disebutkan, standar internasional menyebutkan bahwa coupon payment dari bonds itu semi-annual, maka kita asumsikan di sini semi-annual. Kita disuruh cari harga obligasi, modified duration, perubahan harga ketika interest rate menurun, convexity, dan perubahan penghitung duration dan convexity. Pertama, seperti biasa, kita cari kuponnya dulu dari coupon rate. Coupon rate kita bagi 2 karena semi-annual. Discount rate kita bagi 2 juga karena semi-annual. Tambahkan coupon rate sebesar 50.000. Coupon rate sebesar 5% dan kupon 50.000. Nah, dari sini kita buat annuity table untuk menghitung present value of cash flow dari bonds atau menghitung harga dari obligasi. Cash flow-nya kita kalikan dengan PVIF. PVIF kita dapatin dari 1/1 plus discount rate dipangkatin dengan notasi waktunya. Lalu kita mendapatkan present value of cash flow. Setelah kita jumlahkan, harga obligasinya sebesar 982.474. Oke, kita mendapatkan harga obligasi. Kemudian yang kedua, kita mencari modified dan McCalloway duration. Nah, modified, kita mencari modified duration, kita harus menemukan McCalloway duration terlebih dahulu. Modified McCalloway duration kita bisa dapatkan dengan cara membagi sum of present value of cash flow dibagi dengan harga obligasi. Di sini kita annuity table yang tadi kita sudah buat masih bisa kita pakai dengan mengalihkan present value of cash flow ini dengan notasi waktunya. Ini dikali 1, kedua, dan seterusnya. Sesuai rumusnya, kita sum of present value of cash flow-nya kita dapatkan 3,6 juta. Dengan sum of present value sebesar 900.000, kita bagi angka ini dengan angka ini, kita mendapatkan McCalloway duration sebesar 3,72 periode, atau kita bagi 2 karena semi-annual, atau 1,86 tahun. Artinya interpretasi dari angka ini adalah kita akan break even point kita dari berinvestasi di bond tersebut adalah 1,86 tahun atau lebih cepat dari maturity-nya. Kenapa seperti itu? Karena balik lagi tadi konsep utamanya bahwa coupon paying bonds atau bonds yang membayar kupon pasti memiliki durasi yang lebih pendek dibandingkan nilai maturity-nya. Jadi ketika bonds tersebut membayar kupon, maka dia akan sebagai investor kita akan break even lebih cepat. Intinya sebenarnya seperti itu. Secara efektif kita akan break even lebih cepat. Tapi ketika itu adalah zero coupon bond, maka kita nggak perlu hitung lagi. Durasinya pasti akan sama dengan time to maturity-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, dari McCalloway duration kita bisa menemukan nilai modified duration dengan membagi nilai McCalloway duration dengan 1 plus YTM bagi N. Nilai ini kita bagikan dengan 1 ditambah YTM-nya 5,5% dibagi 2. N-nya karena 2 di sini harus dalam 2 tahun. Kita mendapatkan nilai modified duration sebesar 1,81. Artinya apa? Per 1% perubahan yield, maka akan ada perubahan harga sebesar 1,81% pada bonds tersebut. Nah, di sini kita bisa menarik hubungan antara, pertama dari modified duration ini adalah ukuran sensitivitas. Kita menarik hubungan antara modified duration dengan McCalloway duration. Jadi semakin tinggi nilai McCalloway duration, maka nilai modified duration pun akan semakin tinggi. Artinya apa? Dia semakin sensitif terhadap perubahan interest rate. Itu pertama, terkait McCalloway duration. Dan komponen apa sih yang menyusun McCalloway duration? Ada coupons serta term to maturity, waktu maturity. Jadi ketika waktu maturity-nya lebih besar, maka atau maturity-nya lebih lama, dia lebih lama matures, maka
Macaulay duration nilainya akan semakin tinggi. Maka modified duration juga akan semakin tinggi, semakin sensitif terhadap perubahan interest rate. Ya kita bayangkan aja bahwa bonds yang maturity-nya lebih lama, maka akan lebih memiliki resiko kan terhadap perubahan interest rate, semakin sensitif terhadap perubahan interest rate. Maka dari itu kita juga bisa bilang dia memiliki modified duration yang lebih tinggi. Secara perhitungan bisa kita buktikan dengan perhitungan ini. Ketika nilai ini lebih tinggi, maka nilai modified duration pun akan semakin tinggi atau berbanding lurus dia. Kemudian komponen yang kedua adalah kupon. Yang jelas adalah kupon, bahwa kupon semakin tinggi kupon rate, maka nilai Macaulay duration semakin rendah. Semakin rendah Macaulay duration artinya modified duration pun nilai modified duration akan semakin rendah. Artinya semakin tidak sensitif, karena kita semakin cepat break even. Secara efektif kita akan semakin cepat break even. Karena nilai Macaulay duration semakin rendah artinya kita semakin cepat break even. Jadi ketika investor menginginkan bonds yang meminimalisir risiko terhadap perubahan interest rate, maka sebaiknya investor tersebut memilih bonds dengan duration lebih rendah. Kayak gitu. Penyusunnya tadi ada yang jelas ada dua, ada term to maturity dan coupon rate. Oke, gue rasa jelas untuk poin B. Sekarang kita ke poin C. Harga obligasi yang baru ketika suku bunga turun 50 bps. 50 bps artinya turun sebesar 0,5%. Perubahan harga seperti yang tadi udah kita rumuskan adalah minus modified duration dikali perubahan interest rate. Ketika kita kalikan minus 0,5% dengan nilai modified duration kita, maka kita akan mendapatkan persentase perubahan harganya sebesar 0,88%. Dan berapa harga obligasi yang baru? Kita tinggal tambahkan aja. Harga obligasi yang lama dikali 1 plus 0,88%. Harga obligasi yang baru sebesar 991.120. Oke, sesuai bahwa ketika suku bunga turun 50 bps atau suku bunga turun, yield turun, berarti price akan meningkat, harga obligasi meningkat. Oke. Poin kita sampai poin C. Poin D, convexity of the bond. Menghitung convexity yang bisa kita lakukan pertama adalah kembali kita buat annuity table dan buat present value of cash flow ini. Lalu di sini ada T kuadrat plus T atau notasi waktu yang dikuadratkan plus T plus ditambah notasi waktu lagi. Ada 2, 6, 12 dan 20. Dan ini kita kalikan. Kita kalikan present value of cash flow dikalikan dengan notasi waktu tadi yang kita kuadratkan 2, 6, 12, 20 tadi. Ini kita kalikan present value of cash flow dikali waktu tadi. Oke. Kita mendapatkan sum of present value yang sudah kita kalikan terhadap notasi waktu sebesar 17 juta ini. Sementara convexity itu kita mengalihkan PVIF dengan sum of present value tadi yang udah kita rekayasa tadi dibagi dengan sum of present value atau harga dari obligasi. Nah, PVIF ini apa? PVIF ini adalah satu ditambah discount rate yang kita kuadratkan. Jadi ini kita tadi kita semua menghitung yang ini. Lalu ini harus kita mendapatkan nilai PVIF ini. Lalu kita kalikan dengan sum of present value dibagi harga obligasi, kita mendapatkan nilai convexity sebesar 16.3. Oke, jadi dari rumus ini sebenarnya kita hanya disuruh untuk
mencari sum of present value dikali T kuadrat plus T. Kita dapat 17 juta ini, lalu kita kalikan dengan PVIF atau yang bawah ini semua kita kalikan dengan ini, kemudian kita bagi dengan harga obligasi. Kita mendapatkan konveksitas sebesar 16,3. Dan kembali bahwa sensitif konveksitas juga sama dengan modified duration mengukur sensitivitas. Artinya semakin di sini semakin tinggi maturity, kalau yang jelas ya, semakin tinggi maturity di sini, maka konveksitas akan semakin tinggi. Konveksitas yang tinggi artinya dia akan makin sensitif terhadap perubahan interest rate. Perubahan harganya akan semakin sensitif terhadap perubahan interest rate. Oke, kita udah menghitung sampai convexity. Oh ya, nilai 16 ini sebenarnya nggak berbeda dengan modified duration. Kita nggak bisa menginterpretasi nilai convexity 16 ini. Hanyalah besaran kurvatur, besaran kecembungan dari kurva price yield relationship. Berbeda dengan modified duration yang kita bisa langsung interpretasikan. Konveksitas sebenarnya kita bisa interpretasikan sebatas kita mengetahui dia lebih sensitif atau dia tidak sensitif terhadap perubahan interest rate. Lalu poin E, kita ditanyakan terkait perubahan bond price dengan menghitung duration dan convexity. Maka perubahan harga menggunakan durasi terus didapatkan tadi minus D mod dikali delta I dikali bond price itu sebesar 8.000, atau bisa kita kurangkan tadi 982 dikurang dengan 991 dikurang 982. Perubahan harga menggunakan konveksitas kita bisa hitung dengan mengalikan setengah dikali dengan bond price, harga obligasi dikalikan dengan konveksitas dikali perubahan interest rate yang kita kuadratkan. Dan di sini perubahannya kita asumsikan sama, yaitu 0,5%. Pada kasusnya juga nanti kalau nggak disebutkan juga kita bisa asumsikan dalam kondisi yang sama, artinya perubahan interest rate-nya sama. Di sini kita di soal tadi juga nggak disebutkan kan, jadi kita asumsikan bahwa itu dalam kondisi yang sama, yang satu menghitung duration, yang satu menggunakan konveksitas. Oke, menggunakan konveksitas perubahan harganya sebesar 200. Jadi setelah kita hitung perubahan harga menggunakan durasi, menggunakan duration sebesar 8.000 dan menggunakan konveksitas sebesar 200, berarti perubahan harganya total sebesar 9.000, yaitu kita tambahkan 8.800 tadi tambahkan dengan 200, total perubahan harga adalah 9.000. Harga final dari perubahan harga final, harga dari bond tersebut menjadi 991.000, yaitu kita tambahkan bond price di awal, ditambahkan perubahan harga menggunakan duration, dan ditambah perubahan harga menggunakan konveksitas. Itu kita sudah menjawab poin E. Jadi tadi gue rangkum bahwa yang pertama kita lakukan harus mencari harga obligasi terlebih dahulu. Lalu setelah mencari harga obligasi, kita bisa mencari Macaulay duration. Setelah Macaulay duration, kita bisa mendapatkan nilai modified duration, yaitu besaran sensitivitas tadi perubahan harga terhadap perubahan interest rate. Kemudian setelah kita mendapatkan modified duration, kita bisa mencari berapa perubahan harganya ketika ada perubahan interest rate sebesar sekian. Di sini turun 50 bps atau turun 0,5%. Kita mendapatkan harga obligasi yang baru menggunakan duration, lalu menggunakan konveksitas, sama kita menggunakan annuity table yang sudah kita buat, lalu dikalikan dengan T kuadrat plus T, lalu kita kalikan dengan PVIF, yaitu ini, lalu kita bagi dengan sum of present value, kita mendapatkan besaran konveksitas, lalu total
kita mendapatkan perubahan harga menggunakan durasi, perubahan harga menggunakan konveksitas, lalu kita mendapatkan perubahan harga total dan harga final dari bonds tersebut. Dan sesuai bahwa konveksitas juga besaran perubahan harga konveksitas juga sesuai bahwa nilainya positif karena perubahan yield selalu berbanding terbalik dengan price. Oke, sampai sini aja untuk ASIS kali ini. Intinya adalah kita bisa menginterpretasikan bagaimana kita mencari duration, lalu besaran duration itu kita bisa interpretasikan faktor-faktor yang mempengaruhi duration tadi udah gue bahas, lalu konveksitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi konveksitas, dan bagaimana perubahan harga menggunakan duration dan konveksitas dan harga final dari bonds. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di Google Classroom. Oke, thank you semuanya.